Perkenalkan, saya Yunita Dewi Lestari dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan membuat video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1 yang diampu oleh Ibu Rina Yuliana MPD dan Ibu Yoma Hatimah MPD. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada video kali ini Ibu berharap kalian dapat menentukan bagaimana pesan moral dalam sebuah cerita yang disajikan oleh Ibu nantinya. Baiklah, langsung saja Ibu mulai. Menentukan pesan moral dalam sebuah cerita untuk kelas 3, tema 2, subtema 1, sekolah dasar. Nah, Ibu jelaskan dulu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kompetensi dasar dan indikator pada pertemuan kali ini, yang pertama, kompetensi dasarnya itu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulisan, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan, dan memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, di sini terdapat 5 indikator pencapaian kompetensi yang Ibu harapkan dari anak-anak semua. Adapun tujuan pembelajaran, ya di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menyampaikan sepatah dua kata, kata-kata motivasi untuk kita bersama, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sehingga dengan adanya proses pembelajaran kita pada hari ini, kita sedang menyiapkan kesuksesan atau masa depan kita yang akan kita miliki pada suatu saat nanti. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah atas situasi apapun itu. Kita harus tetap belajar, dan belajar. Semangat semuanya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas terkait pembagian tokoh dalam cerita berdasarkan sifatnya, yaitu ada 3. Yang pertama tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter jahat atau buruk. Yang kedua ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter baik. Dan yang ketiga ada tokoh tirtagonis, sebagai tokoh yang memisahkan antara tokoh baik dan tokoh buruk. Dari ketiga tokoh di atas tentu akan memberikan pesan moral bagi pembacanya. Nah, apa sih pesan moral itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada pengertian pesan moral. Pesan moral dapat disebut juga sebagai amanat, yang berarti pesan yang disampaikan penulis baik secara tidak langsung atau tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Pesan moral disampaikan oleh tokoh cerita baik melalui ucapan maupun kejadian yang digambarkan dalam cerita tersebut. Pesan moral pada sebuah cerita tentu bersifat terpuji. Mengapa? Karena penulis selalu menawarkan hal baik untuk dicontoh oleh pembacanya. Pesan moral dapat dilihat dari sifat tokoh utamanya serta pada akhir cerita tersebut. Nah, selanjutnya mengenai kita akan membahas lebih dalam terkait cara menemukan pesan moral dalam cerita. Yang pertama, disarankan untuk pembaca membaca cerita secara berulang-ulang. Maka dengan begitu kita akan menjadi tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Selanjutnya setelah selesai membaca secara berulang-ulang, ini juga harus dibaca secara runtut, yang mana dibaca dari awal hingga akhir. Maka setelah itu kita waktunya untuk menarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan inilah kita akan mengetahui pesan moral dari cerita tersebut itu seperti apa. Jadi, untuk mengetahui pesan moral dalam cerita, sangat disarankan kepada pembaca untuk membaca berulang-ulang dengan tujuan dapat memahami jalan cerita tersebut dari awal hingga akhir. Lalu pembaca akan dengan mudah untuk menarik kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, dari kesimpulan itulah kita dapat mengetahui pesan moral apa sih yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut kepada pembaca. Oke. Selanjutnya, sudah kita memahami pengertian serta cara menemukannya, kita akan membahas terkait pesan moral tersurat dan tersirat.
Yang pertama, pesan moral tersurat. Pesan moral tersurat yaitu pesan yang disampaikan secara langsung dan jelas oleh pengarang di dalam karyanya sehingga dapat dengan mudah dipengerti oleh pembaca melalui kalimat secara tertulis. Nah, pesan moral tersurat ini yaitu sebuah pesan yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita. Contohnya, dalam sebuah cerita dijelaskan bahwa ada seorang ibu yang mengetahui anaknya mencuri buah milik Pak Tony. Kemudian ibu tersebut langsung menegur anaknya dan berkata, "Nak, kamu tidak boleh mengambil buah milik Pak Tony tanpa izin, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain. Kamu harus meminta maaf kepada Pak Tony ya." Nah, pesan yang terkandung dalam kutipan tersebut terdapat pada ceritanya, yang mana pesan moralnya yaitu janganlah mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat merugikan orang lain, serta kita harus meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Selanjutnya yaitu pesan moral tersirat. Pesan moral tersirat yaitu pesan yang disampaikan secara tersembunyi atau tidak tertulis langsung oleh pengarang dan hanya bisa dimengerti oleh pembaca jika mengikuti alur cerita dengan baik. Nah, pesan moral tersirat ini cukup banyak kita temui dalam sebuah cerita, yang mana sangat dibutuhkan ketelitian kita, kecermatan kita untuk menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, contohnya seperti apa? Di sini Ibu sudah siapkan dalam sebuah cerita tentang seorang anak yang ketika dewasa dan menjadi orang sukses lalu menjadi anak yang sombong dan tidak mau mengakui orang tuanya sendiri, sehingga anak tersebut mendapatkan celaka di kemudian hari. Dari cerita tersebut atau dari kutipan di atas terdapat amanat tersirat, yaitu apa? Janganlah melupakan jasa orang tua yang telah berkorban dalam menghidupkan kita, apalagi mendurhakai orang tuanya sendiri. Nah, contoh cerita yang terdapat pesan moral tersirat itu terdapat pada cerita dongeng Malin Kundang. Sudah kita pahami dan sudah kita baca sebelumnya bahwa sikap Malin terhadap ibunya itu sangat tidak baik dan tidak patut untuk kita contoh, sehingga apa yang dapat kita tarik, janganlah kita mendurhakai ibu kita sendiri atau orang tua kita sendiri, karena kita terlahir seperti ini karena mereka, karena pengorbanan mereka terhadap hidupnya untuk kita. Jadi pesan moral tersirat ini dapat kita pahami ketika kita sudah sangat paham dengan cerita tersebut, kita sudah membaca berulang-ulang dari awal hingga akhir, seperti itu. Nah, Ibu sudah siapkan pada evaluasinya. Di sini kita bahas bareng-bareng. Perhatikan cerita di bawah ini. Baik, di sini pesan moral yang dapat kita tarik dari cerita di atas adalah apapun kondisi kita, sebisa mungkin menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Teruslah berbuat baik pada siapapun, karena itu yang akan menolong kita kelak. Nah, pesan yang sudah Ibu bacakan itu tidak ada kan di cerita, maka pesan moral tersebut dapat dikatakan sebagai pesan moral tersirat, yang mana pesan moralnya tidak langsung tercantumkan di dalam ceritanya, melainkan kita harus menyimak, kita harus mencermati cerita tersebut terlebih dahulu, baru kita ambil kesimpulan dan kita tentukan kira-kira pesan moralnya apa. Seperti itu anak-anak semuanya. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Izinkan Ibu akan membacakan kesimpulan untuk pembelajaran kita. Pada setiap cerita tentu memiliki pesan moral atau amanat yang ingin pengarang sampaikan kepada pembacanya. Pesan moral yang diberikan oleh pengarang adalah pesan yang mengandung unsur kebaikan. Hal ini agar pembaca dapat menirunya. Pesan moral dalam cerita terdiri dari dua, yaitu pesan moral tersurat secara langsung dan pesan moral tersirat yang tersampaikan secara tidak langsung. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa untuk selalu mencoba dan berlatih terkait materi-materi pembahasan yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.